Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu yang saya sudah share ini ya. Tapi yang ini untuk cara kedua itu belum kita lakukan ya. Nih, cara kedua ya. Nah, sekarang misalnya kita masukkan pakai cara kedua nih, pakai raw score ya, yang seharusnya karena nilainya minnya kan nilai minnya 7,5 nih ya. Min X atau kita sebutnya di sini kemarin ya. Nah, kita copy dulu min X. X. Itu kan min X-nya 7,5 ya. Kemudian min Y-nya atau rata-rata Y 8. Berarti kan ada pecahan nih ya. Seharusnya nanti ke depan kita harus langsung pakai yang ini aja. Ya memang ini raw score itu rumus, kita sebutnya rumus korelasi ya, produk moment dengan pendekatan raw score gitu. Data mentah, raw score itu kan data mentah ya, data mentah. Nah, ini yang paling sering digunakan sebenarnya ya, karena caranya lebih mudah karena nggak mencari rata-rata, langsung aja dicari gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih nilainya sesuai dengan itu ya. Yang pertama di sini X kuadrat berarti 13 kuadrat. 13 kuadrat berapa? 169 ya. 12 kuadrat 144, 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64 ya, 100. Kemudian 36, 25 ya, 9, 9, kemudian 4. Nah, sekarang jumlahnya berapa? Saya pasti tanda tanya ya. Tanda tanya, coba nanti ada yang hitung ya. Kemudian sebentar. Halo? Halo? Ya. Ya.
Oke ya, terus kemudian yang Y kuadrat. Ya, 11 kuadrat berarti 121. 14 kuadrat berapa? Ya, 1, 9, 6. Ya, jadi banyak harus bisa cepat ngitung nih. 1, 2, 1. 9 kuadrat, 8, 1. 7 kuadrat, 49. Ya, 11 kuadrat, 1, 2, 1. 3 kuadrat, 9. 7 kuadrat, 49. 6 kuadrat, 36. 1 kuadrat, 1. Nah, sekarang di sini. Hitung lagi jumlahnya berapa. Ya. Kemudian X kali Y. Ya. X kali Y. Nih. Berarti 13 kali 11. Berapa? 130 tambah 13. 143. Gitu ya. 12 kali 14. 144 tambah 24. 168. Gitu ya. Nah, kemudian ini 110 ya. Kemudian sini 72. 70 ya. Bentar, sama dia. 40 ya. Kemudian 66. 18 ya. 35 ya. Kemudian 18. 2 ya. 2 kali 1 kan 2. Nah, sekarang jumlahnya berapa? Coba hitung. Ada yang hitung, nanti CSS. Berapa hasilnya? Ya. Berapa? Yuk. Yang pertama berapa? Ini yang X kuadrat yang di sini dulu. Yang pertama 687, Pak. Oke, 687 betul. Oke, yang di sini berapa? Berapa? Tujuh delapan empat, Pak. 784. Iya, betul. Yang di sini tinggal. Akhir. Yuk. Tujuh ratus dua, Pak. Iya, 700 data di atas. Ya, saya buat begitu. Berdasarkan hasil di atas. Berdasarkan hasil di atas. Ya, diperoleh. Nah, gitu ya. Diperoleh. Sama ya. Sekarang nilai N. N-nya berapa? N-nya sama dengan 10 kan? 10. Ya, kemudian apalagi sigma X. Kita lihat di sini. Sigma X. Pinter. Sigma X ya. Sama dengan sigma X 75.
ya. Kemudian sigma Y. Oke, jadi sini. Tinggal diganti nanti. Y. Sigma Y 80, ya. 80. Oke. Kemudian sigma X kuadrat. Ya. X kuadrat. Ya, sigma kuadrat 687. 687. Oke. Kemudian sigma Y kuadrat. Ya, Y kuadrat 784. Ya, kemudian dan sigma XY. Ya, sigma XY sama dengan 702. Ya. Nah, kemudian masukkan ke rumus ya. Masukkan ke rumus apa namanya? Rumus korelasi produk momen ya. Yang raw score atau rumus kedua ya. Raw score. Ya, data mentah. Ya. Nah, jadi data mentah langsung diolah di situ ya. Nah, kemudian rumusnya yang ini saya copy dulu ke atas, masukkan, nanti kita hitung. Nah, ini ya, terus copy bawah ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya ya, kita copy lagi di sini angkanya langsung. Nah, sekarang angkanya di sini ya. Terus oke. N berarti 10 ya, kali sigma XY. Sigma XY 702 ya, min sigma X. Sigma X 75 ya, kali 80 sigma Y. Yang belakangnya saya hapus. Nah, ya, kemudian yang di sini N 10 ya. Kemudian sigma X kali sigma X kuadrat 687 ya, 786. 687 ya, min 75 kuadrat ya, 75 kuadrat ya, sorry, kuadrat pakai ini kita kuadrat ya. Nah, oke, kemudian kita cari lagi. Nah, di sini 10 lagi, 10 kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 784 ya, min 80 kuadrat. 80 kuadrat ya. 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 Kemudian ini saya hapus. Ya. Tuh. Baru saya selesaikan lagi di sini sama dengan saya copy lagi di sini. Nah, sekarang kita kalikan di sini. 702 berarti 7020. Nolnya hilang. Ya, ini 10. Ya. Ini berapa nih? 75 kali 80. 6.000 ya. 6.000 kan? 75 kali 8 kan 600 ya. Oke. Nah, yang di sini ya 6870. Berarti 10 nih lah. Gitu. 75 kuadrat, 7 kali 7 tambah 7. 7 kali 7 49 tambah 7 56. 5625. Nah, itu. Ya. Nah, kita cara ngitungnya. 7840. Sini 0. Ya. Nah, di sini 6400. 0. Nah. Oke. Nah, baru di sini ya, saya simpan dulu sebentar. Ya, sama dengan nah, ya, sama dengan saya masukkan di sini lagi, nggak apa-apa. Saya copy yang dari sini.
Asbab nuzulnya. Asbab nuzulnya. 7.020 dikurangi 6.000 berarti kan 1.020. Ya, ini habis. Ya, coret. Ya, kurangi. Gitu. Ya, ini 6870 kurangi 5625. Coba berapa? 1275 kurangi 45. 725 45. 1245. Ya, kalau ngitungnya gitu cepet ya. 1245. Ya. Kemudian 780 apa tuh? 1440. Nah. Tinggal dikali yang di sini ya. Nah, sekarang saya masukkan di sini, saya kalikan ya. Oke, 1020. Nah, ini kali nih 40 kali 1245 berapa? Coba. Ya, 1245 ya. Kali 1440. Ya, 1792.800. 1792.800. Nah, seret. Nah, seret depan. Nah, sekarang akarnya berapa itu? Nah, berarti di sini 1240 per 1020 ya, dibagi 1020 akar 17 itu berapa ya? 1792.800. 1338 ke bawah ya. 8,955. Nah, sekarang dibagi tuh. Nah, 1020 dibagi 1338,955. 0,762 ya. Ya, sekarang kemudian kalau kita bulatkan ya 2 digit saja. Nah, itu jadi 0,76. Ya. Sekarang kita bandingkan hasilnya. Ini 0,76. Yang di atas sebelumnya berapa? Nih. Cara 1. Tuh, nih. Tuh 0,76 juga ya. Tuh, sama. Nah, gitu ya. Tuh, 0,76 juga. Nih. Tadi GT udah nih. GT pakai ini ya. Nih. GT hitung. Nah, sekarang kita apa? Berikutnya kita uji lagi nggak apa-apa ya. Uji menggunakan tabel R ya. Tabel R udah ada ya. Ini yang sebelumnya. Tuh, ya tabel R. Nah, ini R tabel. Nah, ini dari atas kita lihat hasil dari atas. Ini saya copy kemarin supaya cepat. Nah, ini ada tabel R2 ya.
Oke. Nah, sekarang kita lihat dari hasil atas gimana nih, ya. Nih. Kita uji ini, ya. Dari hasil di atas diperoleh nilai RX sama dengan 0,76, ya. Ini baik digunakan rumus deviasi, rumus awal, ya. Rumus deviasi yang ya, itu juga 0,76. Jadi hitungannya harus sama, gitu. Kalau nggak sama berarti salah, ya. Dengan rumus raw score, ya. Ya. Kita sebut aja ini sebenarnya bila digunakan rumus produk moment, ya. Tambahin aja moment deviasi maupun produk moment raw score. Copy. Nah, ya. Nah, nanti skripsi itu banyak kan begini, karena skripsi umumnya adalah penelitiannya hubungan, ya. Kalau di FAI itu umumnya ini yang dipakai. Jadi korelasi dan regresi. Makanya saya pelajari duluan dibanding. Dan nanti ada statistik pendidikan lagi. Ya, kita coba hitung manual. Ada juga menggunakan software nanti. Ada software namanya software SPSS, Statistical Package for Service Solution. Nanti saya kopikan, ya. Kopikan tapi nanti di waktu di pelajaran statistika pendidikan di semester 7, ya. Sekarang kan semester 5, ya. Jadi tahun depan. Tahun depan kita SS, ya. Untuk SPSS, nah nanti kita lakukan. Kita ajarkan ya caranya, ya. Tapi sediakan laptop dari sekarang, ya. Jadi nanti nggak bisa pakai HP pakai laptop, pakai handphone lagi karena ada software yang kita harus jalankan. Paling tidak harus ada laptop, ya. Terserah laptop di mana kek, yang pinjam kek, apa kek gitu, ya. Yang penting ada gitu, ya. Nanti cara installnya juga saya ajarkan, cara installnya. Ya, pakai drive yang saya bagikan gitu, ya. Ya, jadi lebih mudah. Jadi kita tahu kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu asbab nuzulnya kita tahu gitu, ya. Hitungannya, ya. Jadi asbab nuzul statistiknya kita tahu gitu. Maupun softwarenya, ya, itu yang kita langsung. Software kan tidak kita ngitung, tapi langsung pakai software udah bisa kelihatan. Kita tinggal menilai saja, menafsirkan saja, ya, menganalisis, menafsirkan dan menyimpulkan. Nah, itu menggunakan software, ya. Sebenarnya software banyak, tapi yang saya ajarkan pakai software SPSS karena yang umum digunakan. Ya, ada software Lisrel, ada Evius, ada Smart PLS, ada selain Smart PLS, ada PLS yang lain, kemudian ada Minitab, ada SAS, banyak sekali. Ya, kebetulan saya memang belajar gitu, ya. Jadi saya pelajari autodidak semua software, software statistik. Ya, jadi saya bisa ngajar beberapa software. Nah, oke. Membandingkan nilai RXY dengan R tabel product moment. R tabel product moment juga pun ada 2. Nah, nanti kalau misalnya satu saat ini saya pakai R product moment yang mana, pada intinya sama gitu, ya. Cuma begini, pendekatan yang pertama itu adalah kita sebutnya ini nilai RXY kan 0,76, N sama dengan 10, alfa ambil 5%. Kenapa pakai alfa 5%? Jadi alfa 5% umumnya dipakai, ya, dalam uji statistik karena dia nilai tengah-tengah, ya, tidak baik, sedang aja gitu. Ada orang ngambil 10%, ada yang ngambil 1%. Kalau 1% itu terlalu teliti. Biasanya data kita tidak mencukupi kecuali sampelnya banyak. Misalnya kalau populasinya 300, nanti kita ambil sampel 295, yang 5 saja yang kita tidak pakai. Nah, itu bisa pakai 1%. Tapi kalau misalnya populasi 300, kita ambil 200, kan masih ada sisa 100. Kita bisa pakai alfa 5%. Tapi kalau pakai 10% terlalu jauh karena dia 90% ketelitiannya. Sama aja misalnya begini deh.
Kan Anda tahu vaksin, ya. Ada vaksin Sinovac, Sinopharm, ya, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Nah, kan bilang begini, pakai Sinovac, efektivitasnya 65%. Artinya memberikan daya apa ya, daya semacam daya tahan atau daya kebal itu 65%. Tapi kalau pakai Pfizer, ya, itu 95%. Nah, artinya kalau 95% tingkat kesalahannya 5%, gitu. Ya, kalau pakai Sinovac tingkat kesalahannya relatif tinggi karena 65%, berarti 35%, gitu. Nah, nanti waktu dalam penelitian berapa kita pakai? Kita pakailah 5% yang umum, ya. Kalau yang tidak umum pakai 10%, biasanya di variabel di ekonomi, karena kalau variabel ekonomi terlalu ini, kalau kita ambil 5% banyak yang tidak signifikan, ya. Jadi mau nggak mau kita ambil 10% kalau di ekonomi. Tapi kalau misalnya di penelitian kedokteran atau di penelitian laboratorium seperti di MIPA, biologi, kimia, nah itu diusahakan kesalahannya kecil, ya. Nah, obat misalnya, orang yang obat kan sebelum dipasarkan juga diuji coba. Uji coba pasti ada nilai kesalahannya. Kesalahan itu yang disebut alfa ini, ya. Nah, kita ambil alfa 5% karena penelitian sosial. Coba kalau penelitian kedokteran, penelitian kimia, biologi, ya karena obat ini berbahaya kalau tingkat, misalnya begini, kalau 5% dari 100% ada 5 yang salah, gitu ya. Nah, kalau pakai 1% dari 100 ada 1 yang salah. Tapi kalau pakai 0,01%, ya, itu sekian persen ininya. Kan ada yang misalkan apa itu? Tingkat ininya berapa? 99,90% ampuh. Nah, berarti tingkat kesalahannya itu kecil, ya, 0,001%. Nah, kecil sekali, gitu ya. Itu tergantung. Tapi kalau penelitian sosial ambil 5%, ya. Nah, sekarang kita ambil 5%. Tabel jenis pertama, ya. Tabel jenis pertama ngelihatnya N. Nih, artinya jumlah sampel, ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya 10, makanya mulai dari 3 di sini nih. Tuh, ya. Kita ambil nih. Pak, mohon Ya, maaf, Pak. alfa 5%. Ya. Ada yang belum di ACC, nggak bisa masuk, Pak. Oh, wah iya. Dari tadi, Nggak Pak. bunyi tadi. Tadi biasanya bunyi, jadi saya tahu. Nah, oke. Mana tadi tuh? Oh, ini ya. Oke, dah. Oke ya. Nah, tabel jenis pertama. Nih, tabel jenis pertama ambilnya adalah N10. Kita ambil di sini N sama dengan 10, ya. N sama dengan 10. Tuh, 0,632 karena mulai dari 3 di sini. Kalau N, ini dengan N, lihat nih lambangnya adalah N. Ada masuk lagi tuh. Baru bunyi baca. Ya. Oke, nih kalau N, ya, ini lambangnya N. N itu artinya ukuran sampelnya, ya, untuk kasus ini, ya. Jadi kita ambil 0,632. Nah, tabel jenis ini pendekatannya dengan nilai N, ukuran sampel, bukan DF, ya. DF itu adalah degrees of freedom. Nah, ini saya singkatin ini, degrees derajat bebas of freedom, derajat bebas, ya. Terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya, gitu ya. Nah, berikutnya pakai tabel yang jenis kedua. Nah, ini, ya, tabel jenis kedua. Oh, ini belum ada. Nah, nih, ya. Nih, tabel jenis kedua. Saya masukkan di atasnya dulu, ya, ke atas. Ini tabel jenis kedua. Saya pindahkan ke atas. Bentar, ya. Ada yang masuk belum?
Nah, ini tabel jenis kedua. Ya. Nggak ngulang lagi ya. Ini tabel jenis kedua. Ya. Tabel R berikut jenis kedua. Pendekatannya adalah dengan DF. Jadi bukan N, tapi dengan DF. Ya. Degrees of freedom. Degrees of freedom. Nah, kalau derajat bebas mulainya dari 1 tuh. Ya, kita ambilnya berapa? Kita lihat di sini. Nih. R-action 0,76, N-nya 8. Nih, ambil 8. Ambil 8. 0,632 juga, ya. Ya, mungkin aja pada satu saat begini. Anda pas lagi download tabel R. Yang ada yang ini. Nah, pakainya DF. Kalau pakai yang tadi, ambilnya N, itu aja, ya. Pada intinya sama, ya. Ya. 0,632, ya ternyata 0,76 lebih besar dibanding 0,6. Tolak hal 0. Kesimpulannya adalah sama nih. Kesimpulannya adalah positif antara pengetahuan dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Nah, berikutnya adalah kita menyinggung tentang keeratan hubungan. Nah, nih. Keeratan hubungan. Ya, hubungannya positif, bagaimana, erat atau tidak? Nah, kita lihat di situ, ya. Hubungannya erat atau tidak, ya. Nah. Ya. Jadi untuk menilai keeratan hubungan, ya sama misalnya begini. Kalau kita punya teman, ya, teman Anda siapa? Itu si A, Pak. Nah, si A. Seberapa erat hubungannya? Kalau erat kan, kalau akrab erat sekali, berarti dia akrab. Nih, kalau akrab misalnya tidak say hello, ya selain itu dia telepon, gimana kabarnya? Lagi sakit, ditengokin, di apa, coba akrab itu. Nggak punya uang, dikasih uang, gitu, kasih pinjam, ya, sebagainya. Itu yang akrab. Tapi kalau ada kan yang tidak akrab, kan ada yang teman akrab, ada yang teman biasa saja, ya. Gitu. Karena lagunya tuh teman tapi mesra, lain lagi, ya, itu satu akrab, ya. Tapi ada yang teman biasa saja, ya. Nah, itu nanti kita lihat keeratan hubungannya seperti apa. Begitu juga dengan variabel, keeratannya apa. Nah, kalau erat kan berarti memang dia pengaruhnya tinggi, gitu, ya. Oke, sekarang kita lihat nih, R-action 0,76. Kita bandingkan, ya, bandingkan dengan, ya, koefisien korelasi dari Guilford, ya, nih, Guilford sebagai berikut. Nah, interpretasinya seperti ini, ya. 0,76 letaknya di mana? Coba. 0,76 kan ada di sini nih. Antara 0,6 sampai 0,799. 0,76. Berarti dia kuat. Nah, ternyata R ini berada 0,76 berada pada interval koefisien 0,6 sampai 0,799, ya. Dengan demikian hubungan X dan Y adalah kuat. Nah, sekarang kesimpulan akhirnya. Nah, berikutnya adalah kesimpulan akhirnya. Saya tulisannya sama, ya. Kesimpulan akhir. Nih. Kesimpulan akhir. Jadi setelah hubungannya erat. Ada erat aja, positif misalnya, erat positif. Nah, ini kesimpulan akhir, ya. Nah, ini kesimpulan akhir, ya. Terdapat hubungan yang positif dan, nah, ada kata-kata nih, dan kuat antara pengetahuan ibu dengan motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Kalau tadi kan positif aja,
belum dilihat kuat. Nah, keeratan hubungannya adalah dia kuat. Gitu, ya. Oke, berikutnya adalah statistik lanjutannya. Itu apa yang kita sebut koefisien determinasi. Ya, kan ada determination. Ya, kalau filmnya Arnold apa tuh? Arnold Suasana Seger, ya. Suasana Seger, ya. Itu Terminator, ya termination, itu terminal, itu kan bahasanya gitu. Determinasi. Kalau determinasi ini adalah semacam sumbangan atau kontribusi, gitu. Determination itu adalah dia koefisien sumbangan, koefisien kontribusi. Nah, lambangnya adalah R kuadrat atau R square, ya. Nah, ini R square. Nah, variabel independen X ini artinya apa? Ini artinya. Ini koefisien determinasi itu artinya adalah variabel independen X yang dapat menjelaskan keragaman variabel dependen. Jadi yang variabel dependen itu dapat atau bahasa lain sebenarnya kontribusi variabel independen X terhadap keragaman variasi variabel dependen Y, ya. Nah, untuk kasus di atas. Nah, nih. Kasus di atas. Nah, kasus di atas R-nya ini R kuadrat, ya, dibanding R-nya kan 0,76. Ya, maka itu ya R kuadrat 0,76 dikuadratkan 0,5776 atau dalam bahasa persen 57,76%. Itu ya. Nah, variabel independen ini pengetahuan ibu, dependennya motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya. Nah, R kuadrat 57,76% artinya adalah kontribusi variabel pengetahuan ibu terhadap keragaman variabel motivasi ibu mengajarkan PAI bagi anaknya sebesar 57,76%. Besar itu, ya. Artinya lebih dari separuh sumbangan dari pengetahuan. Itu, ya. Nah, sisanya kalau dihitung 100% dikurangi 57,76%. Itu sisanya. Nah, sisanya berapa? 42,24%. Nah, artinya apa? Artinya adalah 42,20% karena faktor lainnya. Faktor lainnya selain dari pengetahuan ibu. Gitu. Ya, misalnya apa? Sekarang gini aja. Kalau kita tahu apa sih yang mempengaruhi motivasi ibu mengajarkan pendidikan agama bagi anaknya? Kan motivasi ibu, pertama, karena lingkungan keluarga saya begitu. Ya, satu, ya. Selain pengetahuan. Dua, karena misalnya, yaitu kan memang kewajiban. Nah, misalnya kewajiban agama, misalnya kan gitu ya. Ini ada misal kewajiban, ya, kewajiban agama. Nah, kan seorang ibu harus mendidik anak-anaknya, ya. Kan kalau dalam Islam peran paling tinggi sebenarnya mendidik anak itu adalah ibu, gitu. Biasanya ibu itu lebih apa ya? Makanya gini, kalau seorang anak ya ditinggal mati ayahnya, kalau masih ada ibunya, biasanya itu lebih terawat gitu ya. Kalau ditinggal mati ibunya, biasanya si anak ya setelah ditinggal suami itu menikah lagi tuh relatif jarang ya. Yang banyak itu kalau suami ditinggal istrinya, setelah itu langsung ya cari lagi gitu istilahnya. Lebih banyak seperti itu. Makanya dalam Islam kewajiban untuk itu 3 kali ya, ummuka baru abika ya. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Jadi makanya tingkat pendidikan ibu sangat mempengaruhi. Nah, ini bagi Anda kan gitu ya. Kenapa? Ya, karena ibu yang jadi mungkin
ya oke lah dia kerja, tapi kan tetap aja ibu yang masak biasanya ibu ya, yang mendidik anak yang lebih banyak memandikan anak biasanya ibu kan gitu ya. Padahal lebih berat tuh tugas ibu dibanding tugas bapak ya, walau bapak cuma nyari kerja aja, nyari uang kan ya, ibu bisa lakukan ya. Tapi kalau kebalikannya biasanya bapak tidak bisa lakukan ya biasanya, tapi ada juga yang bisa ya. Oke, jangan tingkat pendapatan. Artinya itu yang di luar tingkat pengetahuan ibu, sisanya itu adalah yang 42 dari teori. Nanti dari teori yang mempengaruhi motivasi ibu mengajarkan PAI itu apa? Ya dari teori. Tapi ini saya masukkan misalnya seperti ini gitu ya. Nah, koefisien korelasi ini bersifat syaratnya adalah datanya berskala interval. Skala interval itu artinya apa? Nilai skor. Nah, bentuknya skor. Ini biasanya skor. Ya. Skor bentuknya. Ya. Nah, kalau skor kan ada angka ya. Skornya berapa? Skornya 50, skornya 60. Nah, itu syaratnya itu. Ya. Nah, itu kalau pakai skala interval atau rasio. Nah, ini saya ungkapkan di sini perbedaannya data measurement scale ya. Yang masuk. Saya tidak habis saja. Saya lewati langsung ya. Nah, di sini data measurement scale. Jadi skala pengukuran data. Nah, di sini ada nominal, ordinal. Kalau nominal itu bukan skor. Misalnya jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan. 1 dan 2 itu simbol saja, label. Jadi bukan sebagai skor ya, nggak boleh dijumlahkan. Misalnya 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau dijumlahkan 1 ditambah 2 ke 3. Jenis kelaminnya apa? Nah, nggak bisa. Dia hanya simbol saja. Itu kalau nominal. Kalau ordinal ada rank order. Jadi urutan. Yang paling gampang tuh ordinal, nanti saya dulu kan. Ya sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, rendah, sangat rendah. Jadi ada urutan. Jadi angka itu hanya berurut. Berurutnya pasti ada yang lebih tinggi gitu ya. Kalau tadi kan jenis kelamin tidak ya. 1, 2, bukan berarti yang 2 itu lebih tinggi dibanding yang 1. Ini hanya simbol saja. Tapi kalau di kategori kalau ordinal ya, kalau ordinal masih ada tingkatannya ya. Jadi sering hujan-hujanan nih kemarin di masjid hujan ya, jadi nggak jadi pilih ya. Minum obat. Oke, itu ya. Jadi ini interval rasio. Ya, jadi skor bentuknya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini saya lanjutkan setelah ini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan? Dan ini juga ada lanjutannya nanti di statistika pendidikan. Ya. Ini pengantar statistik kan, baru pengantar. Ya, belum ke terapan ke statistika pendidikan. Ya, lebih kepada terapannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke berikutnya ya. Saya close dulu. Nah, sekarang lanjutannya. Nah, selain itu ada yang namanya korelasi. Nah, korelasi ordinal tadi, data ordinal ada tingkatan ya. Korelasi rank Spearman. Jadi ada korelasi product moment atau korelasi Pearson, ada korelasi rank Spearman itu ya. Nah,
Aku masih menurani, lantas mengapa aku masih pikirkan bahwa ku bisa bertemu. Kau membuat cintaku tentu bersama. Ingat apa suatu hari nanti akan kau temukan orang lain yang sangat mencintai lebih dariku. Bisa tanpamu, bisa tanpamu. Pasti aku kan buktikan bahwa aku bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nah,
korelasi Spearman, ya. Kalau orang Indonesia namanya Suparman kali ya. Nah, ya. Korelasi Spearman. Ya, peringkat. Nah, ini untuk rumus untuk yang N lebih kecil sama dengan 30, artinya 30 ke bawah, ya. Nah, peringkat. Nah, ini artinya datanya berupa peringkat atau ranking, ya. Jadi bukan berbentuk skor. Nih, saya bilang bukan berbentuk skor. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini rumusnya seperti ini, ya. Berarti kita sebutnya RS itu adalah korelasi rank Spearman, ya, tambahin ya rank, ya. Rank Spearman. Nah, gitu ya. D, kemudian D itu adalah selisih difference. Ya, selisih tiap pasangan peringkat, gitu ya. Kemudian N adalah banyaknya pasangan peringkat atau ukuran sampel, ini N-nya, ya. Nah, berikutnya adalah, ya, kita ingin masukkan. Nah, ini kekuatan hubungannya. Kalau tadi pakai korelasi apa? Pakai Guilford, ya. Kalau ini DeFaus. Tapi bisa juga umumnya orang pakai ini nih. Ya, pendekatan interpretasi koefisien Guilford, gitu ya. Contoh skala ordinal. Nah, contohnya itu, ya, menggunakan skala Likert. Nanti waktu di penelitian itu ada yang namanya penggunaan skala untuk membuat instrumen penelitian. Misalnya instrumen penelitiannya berbentuk kuesioner atau angket, ya. Angket itu kan nanti ada jawabannya, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, netral, ya. Nah, itu bisa menggunakan angket, itu yang kita sebut Likert scale atau skala Likert, ya. Pengembangnya adalah dari Francis Likert, seorang psikometrik, jadi ahli psikometrik, ahli ilmu jiwa, psikologi, ya, gitu. Ya. Nah, contoh misalnya motivasi belajar, ya, kalimatnya positif. Maka kalau kalimatnya positif, misalnya saya datang tepat waktu, kan positif itu, ya. Nah, itu kalau dia sangat tinggi motivasi belajarnya 4, tinggi 3, sedang 2, rendah 1, ya. Kemudian sikap siswa terhadap PAI, kalimatnya positif, ya. Nanti kalau sangat setuju 5, ya, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ambil contoh penerapan. Walaupun contoh penerapannya kita tidak pakai yang ke PAI, nanti kita coba nanti soal-soal berikutnya adalah menggunakan pendekatan PAI. Nah, contoh misalnya begini. Ini ada 10 pasangan usia subur, ya, PUS, ya. Nah, ditanyakan nih, ya, pasangan usia subur kok juga. Ya. Ditanyakan pandangannya, ya, pandangannya, ya, tentang program KB. Nah, ini diketahui apakah ada korelasi antara pandangan suami, ya, variabel pandangan suami, ya, kita sebut X, dan pandangan istri Y mengenai program KB, ya. Nah, data diukur dalam skala ordinal tadi, ya. Skala ordinal itu ranking, bukan skor. Nah, lagi bukan skor, ya. Nah, jadi bukan skor. Seperti didefinisikan di atas. Nah, jadi di sini sangat setuju diberi angka 5, ya, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1, ya. Itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya. Nah, ini pasangan nih, pasangan 1, 2, 3. Pendapat suami ini X. Kalau netral, coba lihat, netral angkanya berapa nih?
berarti 3 di sini. Nanti ini 3. Kalau setuju berapa? Oh 4 ya. Tidak setuju 2 gitu. Jadi ada tingkatan ya. Jadi bukan skor. Ya, nilainya adalah skor tingkatan. Ada order, ada rank, ada ranking gitu. Ya, ranking itu adalah tingkatan. Nah, ini contohnya begini. Nah, kemudian dari data ini ya kita buat nah, di sini X adalah pendapat suami, Y adalah pendapat istri. Hipotesisnya adalah seperti ini. Nah, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara X dan Y, artinya pendapat suami dan pendapat istri. Ya, nah ini terdapat hubungan positif karena angkanya ya mu S-nya, rho S-nya itu adalah lebih besar 0. Jadi kalau lebih besar 0 berarti dia positif. Kalau lebih kecil 0 berarti negatif. Ya. Nah, sekarang angka-angkanya berapa? Nah, kita jadikan tuh netral, setuju, tidak setuju dalam bentuk angka ya. Angkanya angka tadi. Ya, pemberian angka skor itu. Nah, kita berikan skor. Ya, ini berarti dia 3. 3 itu adalah netral. 4 berarti setuju. 2 itu tidak setuju. 5 sangat setuju. 3 netral. 2 tidak setuju. 1 sangat tidak setuju. 2 tidak setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Nah, begitu juga untuk yang Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari ranknya gimana. Kita tidak langsung angka ini digunakan, tapi kita cari rankingnya dulu. Nah, ini nanti pemberiannya kita berikan ranking. Nah, pemberian rankingnya adalah sebagai berikut. Nih, menentukan ranking, ya, rank atau jenjang. Misalnya data X. Nih, data X. Kita urutkan. Pertama kan tadi nih. Angkanya 3. Ya, 3, 4, 2, 5. Nih, 3, 4, 2, 5. 3, 2, 1, 2, 4, 5. Ikutin ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sesuai dengan angka itu. Ya, kita buat urutan ke samping. Ya, walaupun di sini urutannya ke bawah. Ya. Nah, kemudian kita buat urutan 1. Nah, dari yang paling kecil, angka 1 ada berapa? Ada 1, tulis 1 gitu, ya. Kemudian angka 2 ada berapa? Ada 3, tulis 3 di situ. Tapi diurutkan. Urutkan dari yang terkecil, ya. Dari yang terkecil ke terbesar. Ya, terbesar 5. Nah, berarti angkanya gini. 1 ada 1, 2 ada 3, 3 ada 2, 4 ada 2, 5 ada 2. Ya. Kemudian diberi nomor urut. Nih nomornya. Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Karena jumlahnya adalah 10. Ya. Kemudian menentukan ranknya gimana cara mudahnya? Nah, gini. Nih cara mudahnya. Ini menentukan rank. Ya. Nih, 1 kan hanya ada 1. Ya sudah, rankingnya 1. Karena cuma ada 1 di situ. Kebetulan nomor urutnya 1. Berarti dia rankingnya 1. Gitu ya. Kemudian 2. 2 itu ada 3. Nah, nomor urutnya berapa? 2, 3, 4. Nih. Ya. Nah, 2, 3, 4. Yang paling tengah berapa? Paling tengah 3. Berarti nomor 3 ranknya. Gitu ya. Kemudian 3 nih. Ya, 3. Nomor urutnya 5 dan 6. Berapa rankingnya 3? Ranknya 3 adalah tengah-tengah antara 5 dan 6. Ya. Nilai tengah antara 5 dan 6 adalah 5,5. Gitu ya. Kalau 2 ya. Kemudian nilai 4. 4 juga begitu, ada 2. Nomor urutnya 7 dan 8. Ya. Ranknya berapa? Setengahnya, nilai tengahnya antara 7 dan 8. 7,5. Ya. Kemudian 5 ada 2, 9, 10. Berarti nilai tengahnya adalah 9,5. Gitu ya. Berikutnya yang Y juga begitu. Nih angkanya nih. Ini belum terurut nih. 5, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 5, 4. Kita urutkan. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 3. Gitu ya urutan. 4-nya ada 4. 5-nya ada 3. Gitu. Kemudian diberi nomor urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian baru kita tentukan ranknya. Sama seperti tadi. Ya. Nih. 3 itu ada 3. Nomor urutnya 1, 2, 3. Nilai tengahnya berapa? 2. Berarti ranknya adalah 2. Gitu ya. 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4.
Nilai tengahnya antara 5 dan 6 karena 4 ini berlawanan dengan 7. Tuh. Berarti di sini ada 2 angka ya. Kemudian 9. Nah, 9 ada 3 nih ya. Ada 5 ada 3. Ya, kemudian nomor urutnya adalah 8, 9, 10. Nilai tengahnya yang paling tengah adalah 9. Gitu caranya. Ya. Sehingga kita bisa rangkum ya. Angka di variabel X itu antara angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ranknya angka 1 ya 1. Angka 2 itu ranknya 3. Angka 3 ranknya 5,5. Angka 4 7,5. Angka 5 9,5. Nah, untuk variabel Y itu nilainya tidak beragam. 1, 2 nggak ada, tapi adanya nilai 3, 4, 5. 3 ada. Nah, 3 berapa tuh? Nih rankingnya. 2. Kemudian 4 rankingnya adalah 5,5. Dan 5 rankingnya adalah 9. Nah, baru kita masukkan di sini. Oh. Ya. Ini tadi nilai ini. Nah, nilai ranknya gitu. Nomor 3 tadi ranknya berapa? 5,5, 4, 7,5, 2, 3. Untuk yang X ya. 5, 9,5. Terus 5. Ya, 3, 5,5. 2, 3, 1, 1, 3, 7,5, 9,5. Berikutnya untuk yang rank Y, sesuaikan dengan rank Y tadi. Ya, 5 itu kan 9. Gitu ya. 3 itu 2. Ya. Kemudian 4 tuh 5,5. Ya. Kemudian 5, 9. 4, 5,5. 3, 2. Ya. 4, 5,5, 3, 2, 5, 9. Kemudian 4, 5,5. Baru kita hitung selisihnya. Selisihnya kita hitung. Artinya selisihnya X dikurangi Y. Itu kita sebut D. D itu different atau selisih. Ya, 5,5 dikurangi 9. Min 3,5. Gitu ya. Kemudian 7,5. Ya, 3 dikurangi 7,5. 7,5 dikurangi 2. 5,5. 3 dikurangi 5,5 min 2,5. 9,5 kurangi 9 0,5 ya. 5,5 kurangi 5,5 0 ya. 3 dikurangi 2 1 ya. Ini 1 dikurangi 5,5 min 4,5 dan seterusnya ya. Kemudian dikuadratkan. Nah, di sini kenapa 12,25? Kan kalau minus dikali minus kan plus. Jadi kalau itu dikuadratkan 3,5 kali 3,5. 3,5 kali 3,5. 3 kali 3 tambah 3. 3 kali 3 9 tambah 3 12. 12,25 ya. Dan seterusnya. Tuh ya, dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 89,5. Nah, baru kita rangkum di sini dari tabel di atas ya. Kita hitung di sini. Ya. N sama dengan 10. Sigma D-nya adalah 89,5. Tulis ini 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat. Ya. Ini saya kecilkan dikit. Ya. Sigma D kuadrat. Gitu, ya. Sigma D kuadrat berapa? 89,5 nih. 89,5. N-nya berapa? 10. Nah, di sini 10. 10 kuadrat dan 1. Ya. Ini 99 kali 10. 990. Nah, ini 6 kali 89,5. Nah, berapa artinya? Nah, kemudian kalau dicari 1 dikurangi ini adalah 0,46. Nah, kalau 0,46 masuk di mana? Kita lihat di sini. Ya, kita uji signifikansinya dulu. Nah, nih. Pengujian koefisien atau pengujian signifikansi. Signifikan itu keberartian. Signifikansi koefisien korelasi. Nah, bagaimana model hipotesisnya? Nah, ini hipotesisnya. Ini hipotesis. Nah, hipotesisnya H0, rho S sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan. Gitu, tidak dapat hubungan. Kalau lebih besar ada berarti hubungan positif gitu ya. Kemudian bagaimana pengujiannya? Nah, ini ada pakai tabel nih ya. Nih, tabel. Ya. Tabelnya ini.
Ambil alfa 5%, kemudian pengujian satu arah itu satu pihak, karena lebih besar di sini ya. Nah, untuk N sama dengan 10. Nah, berapa R tabel 5% sama dengan 10? Lihat tabel di sini. Di bawahnya tabelnya lain. Firman. Nih. Ya. Ini 5% di atas atau 0,05. Nah, ininya N-nya adalah 10. 0,564. Gitu tabelnya. Ya, 0,564. Berarti dengan R tabel atau alfa 5%, ya, dengan derajat bebas sama dengan atau nilai N-nya sama dengan 10, 0,564. Ternyata, nah itu 0,46 tadi yang kita peroleh lebih kecil dari 0,564 atau R tabel. Maka diputuskan menerima H0. Nah, H0 diterima. Nah, artinya tidak terdapat hubungan, gitu ya. Untuk kasus ini tentang program KB antara pendapat istri dan suami tidak ada hubungan, ya. Artinya bebas saja. Kalau suaminya bilang apa setuju, ya, istrinya belum tentu setuju, gitu. Ya jadi bebas-bebas saja, ya. Berarti nggak ada kaitan. Mau suami bilang apa kek gitu ya misalnya, berarti istri tidak terpengaruh, ya, atau pendapat suami, gitu. Nah, artinya adanya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pandangan suami dan pandangan istri mengenai program KB. Nah, ini ada salah satu bagaimana tadi cara ngalikan yang belakangnya 5 tapi cepat gitu ya. Contoh di sini. 15 kali 15. Angka yang paling depan adalah 1. Nah, angka paling depan caranya gini. Bilangan itu kali bilangan itu ditambah bilangan itu. Ya. 1 kali 1 kan 2. 1. 1 tambah 2, tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, angka belakangnya 5. Udah 5 kali 5, 25. Berarti 225. Ya. Contoh lagi. 75. 7 kali 7 tambah 7. 49 tambah 7. Ya, 56. Angka belakangnya 5. Ya udah 5 kali 5, 25. Berarti 5625. Dan seterusnya. Itu cara mengalikannya. Ya. Nah, ini tabel R-Spearman. Kita tinggal pakai. Nah, nanti coba minggu depan kita mengambil contoh soal yang terkait dengan penelitian di PAI, ya. Contoh skripsi dan sebagainya. Nanti saya ambilkan model contoh skripsinya seperti apa. Kita hitung dengan korelasi benar atau tidak, ya. Kita hitung manual dulu. Nanti kalau di statistik pendidikan kita bisa hitung selain manual ada program yang namanya SPSS, ya, Statistical Package for Service Solution, ya. Dah. Nah, dari sini coba saya cukupkan sekian. Ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan enggak? Halo? Halo? Masih menyimak? Masih? Oh, ada ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian, ya. Tidak ada, Pak. Oke. Itu saja ya. Nanti